Bab 191, Yanying Douluo. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Donger, apakah kamu merindukan bayi? Tanya Cukin. Ya, Bibi Dong mengangguk pelan. Tapi, kamu adalah seorang paus yang bermartabat, kamu hamil lebih dulu. Cukin menunjukkan senyum penuh arti. Yah, aku tidak menyangka ini. Kamu mengatakan itu, sepertinya tidak pantas. Bibi Dongdai mengerutkan kening, kalau begitu jangan. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tunggu sebentar, aku masih ada yang harus dilakukan. Setelah semuanya selesai, aku akan membiarkanmu punya bayi. Jawab Cukin. Ya, Bibi Dong tersenyum puas, lalu meletakkan telapak tangannya di tempat tidur. Donger, apakah kamu masih di sini? Pupil mata Cukin terbuka. Besok aku akan kembali ke aula jiwa bela diri. Saat dia berkata, Bibi Dong sudah duduk di tubuh Cukin. Di pagi hari berikutnya, Cukin mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Dong dan meminta Raja Naga bermata biru untuk kembali ke aula Wuhun bersama Bibi Dong. Begitu Cukingan kembali ke halamannya, dia langsung bertemu dengan Ziji. Ziji, kenapa kamu di sini? Cukin sedikit tidak percaya padanya. Sejujurnya, setiap kali Cukin bertemu Ziji pada saat-saat seperti itu, dia akan selalu merasa sedikit panik. Ya ampun, Ziji berkata dengan sedikit kesal, sangat lucu bermain dengan Bibi Dong, satu hari satu malam. Itu membuatku dan Liu Erlong meniup angin sepoi-sepoi sepanjang malam di luar. Kamu benar-benar bisa masuk. Cukin tersenyum kembali. Lupakan saja, malam ini, kurasa kamu tidak bisa melakukannya malam ini. Besok, biarkan kamu beristirahat dengan baik malam ini. Ziji tersenyum menawan. Oke, Cukin mengangguk, lalu melihat kotak merah muda di tangan Ziji. Apa ini? Sueke memintaku untuk memberikannya padamu. Ziji menjawab, aku tidak tahu apa itu. Sueke, Cukin mengangkat alisnya dan segera mengambil kotak itu dan membukanya. Ternyata itu adalah bento cinta di dalamnya. Hei, sepertinya putri kecil Sueke juga ditaklukkan oleh gurumu. Ziji tertawa seperti lonceng perak ketika dia melihat adegan ini. Cukin menunjukkan senyum manis dan bertanya, Sueke, bagaimana dengan orang-orang? Berikan aku kotak itu dan cepatlah keluar dari Akademi Qinglong. Itu harus kembali ke istana. Ziji menjawab. Ketika Cukin mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengambil kue berbentuk hati, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyah perlahan. Tiba-tiba, wajah Cukin sedikit berubah, dan gerakan mengunyahnya menjadi semakin lambat. Kudengar itu adalah koki kue istana, bagaimana rasanya? Ziji Dai mengerutkan kening. Cukin tidak berbicara. Dengan keraguan dan rasa ingin tahu, Ziji juga memakan sepotong, wajahnya tiba-tiba berubah. Rasanya terlalu asin, hampir seperti sekantong garam dalam sepotong kue. Jangan dimuntahkan, telan saja, kata Cukin dengan tegas, menutup mulut Ziji. Ini yang dia lakukan sendiri, kata Ziji dengan sedih. Pada saat yang sama, Istana Tiandou, di Istana Pangeran. Di sini, selain Sue Qinghe, ada juga bayangan cantik yang berdiri. Dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pendek dan sedang yang tajam, fitur wajah yang proporsional, dan penampilan yang sangat cantik, tetapi matanya tidak seperti wanita biasa. Selain jernih dan cerah, dia juga memiliki keganasan seperti elang. Selain itu, wanita itu sangat berani, dengan baju besi yang bocor di bagian luar, dan lapisan sutra hitam yang sepenuhnya tembus cahaya di bagian dalam. Tingkat transparansi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Anda melepaskan baju besi luar, Anda dapat melihat semua kontur tubuh wanita itu dan pemandangan yang indah. Namun, justru gaun berani inilah yang sepenuhnya memperlihatkan sosoknya yang bangga, lekuk tubuh yang sempurna, kaki yang ramping, dan bokong yang bulat. Orang ini adalah satu-satunya Doulou wanita yang dipikirkan Bibi Dong di Istana Wuhun, Yanying Doulou, Yanying. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berencana untuk meracuni Sue? Yanying Doulou bertanya kepada Qian Rensui, yang menyamar sebagai Sue Qinghe. Karena Raja Naga bermata biru tidak dapat mengikuti Zhu Yundi, Qian Rensui secara sukarela mengusulkan kepada Cukin untuk memanggil kembali tombak ular dan Douro Landak, dan sebagai gantinya membiarkan Jian Ji melindungi Zhu Yundi. Cukin awalnya tidak mau, tetapi di bawah bujukan lembut Qian Rensui, yang pertama tetap berkompromi. Namun,
Premis Chukin adalah mengganti Douro landak dan tombak ular dengan satu-satunya Douro perempuan di Istana Wuhun, Yanying. Tidak perlu, Qian Renshui menjawab, Sue Xing tidak akan pernah berbalik sekarang, dan Avalanche tidak akan dapat mencapai iklim apapun. Tahta Kekaisaran Dou Surga akan menjadi milikku cepat atau lambat. Sebenarnya, pikiran Qian Renshui yang sebenarnya bukanlah itu. Satu-satunya alasan dia tidak membunuh Sue Ye untuk saat ini adalah Sue Ke. Dia tahu bahwa dengan situasi saat ini, Sue Ke tidak diragukan lagi akan menjadi wanita Chukin. Lupakan saja sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak berencana untuk melakukan apapun dengan Sue Ye. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa setelah Qian Renshui mengatakan ini, matanya masih menunjukkan sedikit keengganan. Dia sangat mencintai Chukin, tetapi rencana ini adalah persiapannya selama lebih dari 10 tahun, dan akan segera berhasil. Pada saat ini, dia mundur dan membuatnya ragu-ragu. Kakak, kakak, pada saat ini, suara wanita yang jelas dan indah terdengar di luar pintu. Siapa? Yanying Douluo tiba-tiba mengecilkan pupilnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bibi Yan Mei, orang ini tidak bisa bergerak, kamu harus bersembunyi dulu. Kata Qian Renshui. Yanying Douluo segera menghilang begitu saja ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, pintu aula pangeran didorong terbuka, dan Sue Ke masuk dari luar, berteriak kakak tertua sambil melihat sekeliling, seolah-olah itu mendesak. Ada apa? Sue Qinghe baru saja keluar dari aula dalam dan bertanya. Kakak, kamu di sini? Sue Ke segera tersenyum kembali. Aku tidak di sini, di mana aku bisa? Sue Qinghe tersenyum lembut, mari kita bicarakan, apa yang kamu cari aku dengan panik? Awalnya, Qian Renshui penuh kasih sayang untuk Sue Ke. Dia adalah seorang wanita, dan keberadaan Sue Ke adalah satu-satunya orang Qian Renshui yang memiliki perasaan baik dalam perebutan kekuasaan yang membosankan dan dingin di Kekaisaran Surga Dou. Sekarang, karena hubungan antara Chu dan Qian Renshui memiliki kasih sayang dan cinta yang lebih dalam untuk Sue Ke. Kakak, Sue Ke menepuk dadanya dan menghentikan gelombang yang bergejolak sebelum dia berhenti berbicara. Kakak, kamu biasanya ceroboh di hadapanku. Katakan saja apa yang kamu miliki, apa yang terjadi kali ini. Sue Qinghe bertanya, kakak, kali ini berbeda. Sue Ke masih menjawab dengan sedikit kegembiraan dan kegugupan. Melihat ini, Sue Qinghe berjalan ke meja, menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Sue Ke. Kalau begitu aku lebih suka mendengar, apa bedanya? Sue Ke mengambil tehnya, meminumnya, dan kemudian bertanya, kakak, apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Ya, ada apa? Sue Qinghe mengerutkan kening dan langsung berkata. Pada saat ini, yang ada di benaknya tidak diragukan lagi adalah Chukin. Siapa itu? Sue Ke bertanya, mengapa aku tidak tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Sue Qinghe berkata sambil tersenyum, tolong, kakak, kamu ingin memberitahuku. Mengapa kamu bertanya padaku? Baiklah, kakak. Sue Ke menggigit bibir merahnya sedikit. Kakak, apakah ada seseorang yang kau sukai? Siapa? Sue Qinghe memikirkan siapa orang itu, tetapi dengan sengaja bertanya. Ya, Sue Ke menyembunyikannya. Itu Chukin, bukan? Setelah melihat ini, Sue Qinghe langsung menusuk daun arah Sue Ke. Kakak, bagaimana kau tahu? Sue Ke membelalakkan matanya. Siapa aku? Kakak tertua yang melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu apa yang akan kau lakukan. Sue Qinghe menjawab, setiap kali aku melihatmu dan menatap Chukin, aku merasa ada sesuatu di matamu. Sesuatu yang berbeda. Baiklah. Sue Ke mengangguk dan mendesah sedikit. Mengapa mendesah? Sue Qinghe bertanya, kamu sudah cukup dewasa, apakah normal menyukai seseorang sendirian? Tapi kakak, dia adalah Chukin. Sue Kedai mengerutkan kening. Chukin, ada apa? Sue Qinghe bertanya dengan ragu. Chukin, dia punya begitu banyak wanita. Sue Ke menjawab, ayahku mengatakan kepadaku bahwa lelakiku hanya boleh memiliki satu wanita, dan itu adalah aku. Aku lupa tentang ini. Sue Qinghe tiba-tiba menyadari, kamu adalah seorang putri, dan ayahku tidak akan menerimamu untuk melayani seorang suami bersama. Sue Ke menunjukkan ekspresi malu. Boom, tetapi pada saat ini, ada sedikit rasa sakit di dahi Sue Ke, ternyata itu dipantulkan oleh Sue Qinghe. Kakak, mengapa kamu mempermainkanku? Sue Ke menyentuh dahi dupa, sedikit sedih dan bingung. Kakak, kamu sangat bodoh. Jawab Sue Qinghe. Hah.
Sue sedikit terkejut, mengapa? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh sehingga ayahmu akan marah? Sue Qinghe bertanya, kakak, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku menjadi semakin bingung saat mendengarkan? Sue berkata dengan banyak tanda tanya di kepalanya. Kakak bisa memberitahumu, jika itu orang lain, ayah pasti akan menolak, dan bahkan Longyan akan marah. Tapi dia tidak akan memperlakukan Chukin. Dia tidak hanya tidak akan memarahimu, tetapi dia juga akan membantu mempertemukanmu dan Chukin. Petik 2. Kenapa? Karena kekuatan. Sue Qinghe menjawab, ayah, aku sudah tahu bahwa Chukin adalah seorang bergelar Douro. Chukin adalah seorang bergelar Douro. Sue terkejut dengan gilirannya. Ya, Kaisar menaruh matanya di sekte penguasa petir biru. Mereka melihat Chu dan Qin bertarung melawan seluruh sekte penguasa petir biru dengan mata kepala mereka sendiri, dan memberitahu ayah tentang ini. Sue Qinghe menjawab, sebenarnya, baik Qian Renshui maupun Chu Qin tidak menduga tentang ini, mereka awalnya mengira bahwa setelah memblokir sekte penguasa petir biru, tidak seorang pun mengetahui rahasianya, tetapi mereka tidak menyangka Sue Ye begitu sederhana. Benarkah? Mata Sue berbinar. Ake, saudara perempuanmu yang kedua dan ketiga menikah dengan putri-putri raja kerajaan-kerajaan oleh ayahnya. Siapa di antara mereka yang bukan 3 istri dan 4 selir? Mungkinkah seorang pemuda bergelar Douro yang berusia 20 tahun tidak lebih baik dari yang kecil? Raja kerajaan tidak akan berhasil. Sue Qinghe tersenyum penuh kemenangan, di mata Kaisar, kekaisaran surga Do berada di atas segalanya. Untuk memenangkan Chu dan Qin, apalagi menikahkanmu dengan Chu dan Qin, bahkan jika kamu menikahi semua saudara perempuan dan perempuan kaisarmu. Ketika pergi keluar, ayahku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jadi, ayahku akan setuju aku bersama Chu Qin. Sue sangat bersemangat. Ya, itu mirip dengan pernikahan politik. Sue Qinghe mengangguk. Ake, aku ingat bahwa kamu paling membenci pernikahan politik, maka kali ini. Sue Qinghe tersenyum penuh arti. Aku bersedia. Sue menunjukkan senyum paling cerah. Namun, Ake, jangan terlalu senang, aku ingin bertanya padamu. Kata Sue Qinghe. Hah, Sue mengangkat alisnya. Chu Qin, apakah kamu menyukaimu? Sue Qinghe tersenyum penuh pengertian. Ini, Sue tiba-tiba tidak percaya diri. Jangan khawatir, Chu Qin juga menyukaimu. Sue Qinghe tidak lagi menggoda Sue dan berkata sambil tersenyum. Benarkah, kakak, bagaimana kamu tahu? Cahaya di mata indah Sue berkedip-kedip. Kalau begitu jangan tanya kamu, jika kamu tidak percaya, pergilah padanya untuk mengaku. Itu bagus. Hotel Tiandou, Suotji, aku akan menyusahkanmu untuk mengurusnya mulai sekarang. Zhu Yundi berkata kepada Jianji. Baru saja, Chu Qin secara resmi memperkenalkan Jianji padanya. Tidak masalah, Nona, jawab Jianji. Ekspresinya jelas tidak terlalu senang. Jianji, tidak mungkin, tenaga di sekitarku memang tidak cukup. Yundi pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga lagi. Jawab Chu Qin. Sudaji adalah pengawal pribadinya, dan Yun dan Medusa tidak bisa hidup tanpanya. Selain Raja Naga bermata biru, hanya ada Putri Pedang. Tidak bisa membiarkan Dugubo melindungi Zhu Yundi, kan? Sepertinya aku butuh beberapa pengikut baru. Chu Qin berkata dalam hati. Para pengikut ini bukan hanya wanita cantik, tetapi juga jaminan dalam perjalanan persaudaraan Chu Qin. Sama seperti wanitanya, semakin banyak semakin baik. Tentu saja, menjadi pengiring Chu Qin, dan wanita Chu Qin, pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan. Baiklah, aku bisa mengerti, Tuan. Jianji tersenyum kembali. Melihat alis Jianji yang sedikit melengkung, Chu Qin berjalan mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut di telinga Jianji. Benarkah, Tuan? Jianji terdiam beberapa saat, wajahnya berubah sangat terkejut dan gembira. Aku tidak bercanda, jawab Chu Qin. Karena Chu Qin telah berjanji padanya, selama dia menjaga Zhu Yundi selama 3 bulan, dia akan menikmati perlakuan yang sama seperti Raja Naga bermata biru, dan mendapatkan berkah sejati dari Chu Qin. Sebenarnya, Chu Qin memiliki kesempatan untuk memiliki peri pedang sejak lama, tetapi dalam kasus itu, Chu Qin mungkin sama sekali tidak dapat dipisahkan dari peri pedang. Dalam hal itu, Zhu Yundi tidak terlindungi, dan itu akan menjadi lebih sulit baginya. Oleh karena itu, sebelum munculnya rombongan baru, Chu Qin tidak dapat secara langsung memiliki Jianji. Tuan,
Kalau begitu saya akan keluar dulu, dan Anda akan berbicara dengan Nyonya perlahan. Setelah menerima jawaban positif dari Chukin, Jianji berjalan keluar ruangan dengan senyum di wajahnya. Chukin, apa yang Anda katakan kepada Nona Jianji? Dia sangat bahagia. Zhu Yundi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada, kata Chukin, berjalan ke Zhu Yundi dan memegang pinggangnya yang anggun. Yudi, kapan Anda akan kembali ke Tiongkok? Sudah ditetapkan, besok. Zhu Yundi menjawab, Kekaisaran Bintang Luo baru saja bersatu, dan aku tidak bisa keluar terlalu lama, dan karena aku benar-benar membentuk aliansi dengan Kekaisaran Surga Do, maka aku harus segera kembali dan membatalkan rencanaku. Chukin, saat aku bebas, aku akan datang menemanimu lagi. Ya, kata Chukin, mencium bibir merah Zhu Yundi. Zhu Yundi bereaksi dengan cepat dan cekatan, bekerja sama dengan perilaku Chukin sambil melepaskan mantelnya di sisi lain. Harus kukatakan bahwa Zhu Yundi sangat berani, di balik mantel hitam itu, hanya ada satu pakaian yang tidak senonoh. Yunti, jika Chukin tidak mengatakan apa-apa, dia akan melepaskan pakaian Zhu Yundi dan mendorongnya ke tanah dengan keras. Namun, dia dan Bibi Dong baru saja mengalami diskusi yang berlarut-larut. Apakah kamu terlalu banyak bermain dengan Bibi Dong tadi malam? Zhu Yundi tersenyum menawan melihat ekspresi Chukin yang sedikit menyakitkan. Tidak, Chukin langsung membalas. Seorang pria, jangan pernah berkata dia tidak bisa melakukannya di depan seorang wanita. Chukin awalnya berpikir bahwa Zhu Yundi dapat memahaminya, tetapi kemudian melihat bahwa Zhu Yundi langsung menyelinap ke pertahanan terakhir, dan kemudian tersenyum menawan, itu bagus. Chukin diam-diam menggertakkan giginya, tersenyum sedikit, dan segera pergi untuk menanggalkan pakaiannya. Tidak masalah, Chukin, biarkan aku mengambil inisiatif sendiri. Zhu Yundi tersenyum. Dia tampaknya tahu bahwa Chukin sedikit lelah, jadi penampilan Zhu Yundi lambat dan lembut, dan Chukin, yang selalu cemas, merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Chu dan Qin menikmati kebahagiaan, pada saat yang sama, di ibu kota pembunuhan. Aku melihat Tang San berjalan keluar dengan bayangan hantu, dengan cepat menghindari serangan 10 orang yang jatuh di depannya, dan segera kekuatan misterius itu beredar dengan cepat, mengenai bagian belakang 10 orang yang jatuh, membunuh mereka seketika. Di tanah, ini sudah menjadi serangan ke-10 yang dihadapi Tang San hari ini. Tidak ada aturan dalam pembunuhan itu. Dia akan diserang dan diburu kapan saja. Aku bisa melihat bahwa Tang San memiliki banyak noda darah di tubuhnya, dan ada musuh dan miliknya sendiri. Di hari-hari hantu ini, kapan kamu tinggi? Tang San diam-diam berkata, namun, untuk dapat mengalahkan Chukin dan menyelamatkan ibuku, aku pasti akan bekerja lebih keras. Tepat ketika Tang San memikirkan ini, kapak darah besar menebas langsung ke arahnya. Murid sihir Tiang Ungu Tang San menyala seketika, dengan cepat berbalik dan melawan masa lalu dengan palu langit cerah. Namun, pembawa kapak darah ini adalah raksasa dengan ukuran 2,5 meter dan 5 meter. Dia sangat kuat, dan kekuatan rohnya setidaknya peringkat ke-70, jadi Tang San tidak bisa menahan tubuhnya di bawah tekanan untuk sementara waktu. Dan kapak raksasa itu ada di kepalanya, hampir membelahnya menjadi 2 bagian. Melihat ini, Tang San dengan cepat membalikkan telapak tangannya yang lain, dan 3 jarum baja kecil segera muncul dari celah di antara telapak tangannya, dan mereka terbang dengan cepat. Dalam sekejap, Chukin langsung menembak pria kekar itu di posisi terlemah, dan setelah suara telur pecah, rasa sakit yang merobek keluar dari mulut pria itu. Dan Tang San mengambil kesempatan untuk menggunakan kekuatannya, menghancurkan kapak darah pria raksasa itu, dan menghancurkannya ke tanah. Ini berbahaya, aku hampir mati. Tang San menatap raksasa tak bernyawa itu sambil menghela napas lega. Chukin, kebencianku pasti akan terbalas. Tang San menggertakkan giginya. Sekarang, setiap kali dia menerima bahaya, dia akan semakin membenci Chukin. Yang tidak diperhatikan Tang San adalah setelah dia pergi, sosok yang sangat cantik muncul di sini. Wajahnya tersembunyi di balik topeng, tetapi napas menawan yang terpancar dari matanya begitu unik dan menggoda. Dengan cara yang sama, sosoknya benar-benar menakjubkan, pakaian One Piece berdada terbuka berwarna merah muda, kaki ramping yang dapat membuat orang tidak dapat menggerakkan bola mata, dan pinggang seperti ular ditampilkan dengan sempurna di depan semua orang. Dan sepatu bot hak tinggi di bagian bawah membuat sosoknya menonjol hingga ke puncak.
Kesan pertama yang saya berikan adalah bahwa ini adalah pesona tak tertandingi yang hidup berdampingan dengan menawan dan seksi. Dan orang ini adalah murid Bibi Dong, Juliana. Dia menatap punggung Tang San yang pergi, matanya yang indah berkata dengan muram, kenapa, mereka yang terlihat baik semuanya adalah murid sekolah langit cerah. Siapa dia? Misi Dewi Ding dilepaskan. Misi, pergi ke kota pembunuhan, dapatkan hati Juliana, dan dapatkan alam dewa pembunuh. Hadiah, Dewi Juliana memiliki 100% kesukaan, ikuti Shiranui Wu. Misi, Dewi Juliana, Shiranui Mai, baru saja berjalan keluar dari Hotel Tiandou, Chukin sedikit bersemangat ketika mendengar berita itu. Tampaknya Chukin akan pergi ke ibu kota pembunuhan. Hari ini, bisa dikatakan sangat bahagia. Pertama, ada misi Dewi Juliana, dan kedua, setelah mengalami berbagai diskusi, Chu dan Qin merasa rileks, dan tanpa sadar menyenandungkan sebuah lagu kecil. Kakak Chukin, mengapa kamu begitu bersemangat? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Wanita itu, dengan rambut biru panjang, berkibar seperti putri laut. Itu adalah Wang Qiwer. Wang Qiwer hari ini, mengenakan pakaian koko berwarna biru muda, memperlihatkan sisi dirinya yang luar biasa dan megah dengan sangat jelas. Terutama di bagian dada, karena merupakan jenis bukaan tanpa kerah bahu, lekukan yang tidak dalam atau dangkal, pas, telah tersaji dengan sempurna di sana. Qiwer ini, baru beberapa bulan yang lalu, telah tumbuh begitu dewasa. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, ketika saya melihat Wang Qiwer berubah wujud, dia masih seperti gadis berusia 16 tahun, sekarang setidaknya berusia 18 tahun. Qiwer, mengapa kamu sendirian? Ziji, di mana Bibi Meiwu? Chukin berbalik dan tersenyum kembali. Aku bukan anak kecil, aku sudah tumbuh dewasa, mengapa aku harus melihatnya? Wang Qiwer cemberut. Setelah mendengar ini, Chukin mendatangi Wang Qiwer hampir dalam sedetik. Seketika, Wang Qiwer terkejut. Namun, Chukin menunjukkan senyum yang berbeda, menatap dada Wang Qiwer dan berkata, apakah lebih besar? Coba kulihat. Wajah Wang Qiwer langsung memerah. Kakak Chukin, terlalu menggoda. Wang Qiwer lari malu-malu. Chukin tidak mengejar, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Qiwer sudah dewasa, tetapi pikirannya mungkin berusia sekitar 10 tahun sebagai manusia. Chukin merasa bahwa dia perlu menunggu. Ketika ibu kota pembunuhan kali ini kembali, biarkan Qiwer dikumpulkan. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya. Chukin Mianxia. Tepat ketika Chukin hendak masuk ke Akademi Qinglong, sebuah suara hangat datang dari belakang Chukin. Chukin berbalik dan melihat sekelompok penjaga bersenjata lengkap berdiri di sana. Pria berkepala itu bersenjata lengkap, dan dia sangat kekar dan tinggi. Dia adalah Komandan Ksatria Do Surga dan pemimpin pengawal Kaisar Sueye, Rogerson. Siapa kamu? Chukin mengerutkan kening tidak hanya ketika dia mendengar Rogerson menyebut dirinya mahkota. Chukin Mianxia, perkenalkan dirimu, Ketua Heaven Dawn Knights yang rendah hati. Rogerson, jawab Rogerson. Aku bisa mendengar sikap hormat Rogerson. Chukin adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bergelar Douro, jadi di masa depan, Douro ekstrim pastilah. Orang seperti itu, bahkan Rogerson tidak berani tidak hormat. Komandan Ksatria, mengapa kau mencariku? Chukin, begitulah. Yang Mulia mengundangmu untuk pergi ke Istana Heaven Dawn untuk membahas hal-hal penting. Silakan nikmati juga wajahmu, jawab Rogerson. Sueye, dia mengundangku. Apa yang sedang dia lakukan? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Chukin Mianxia, kau akan tahu ini segera setelah kau pergi, jawab Rogerson. Ketika Chukin mendengar ini, dia tidak perlu bertanya lebih banyak. Bagaimanapun, dia tidak takut pada Kaisar Sueye. Jika Kaisar Sueye ingin melakukan sesuatu padanya, maka Chu dan Qin tidak keberatan membunuh raja secara langsung. Setelah diblokir selama 1 bab, saya hanya bisa melambat di masa mendatang. Tunggu, Rogerson, mengapa kau memanggilku Mianxia? Chukin bertanya dengan ragu. Mianxia rendah hati. Rogerson menjawab, kau melawan seluruh sekte penguasa listrik biru sendirian. Masalah ini sudah sampai ke telinga Yang Mulia. Seseorang seperti Mianxia yang mencapai alam gelar Douro di usia 20, yang rendah hati merasa bahwa benua Douro seharusnya tidak dapat menemukan yang kedua. Baiklah, berhenti menyanjung dan pimpin jalan. Chukin tersenyum tipis. Ya, setelah itu, Chukin naik kereta kerajaan,
dan di bawah pengawalan Ksatria Do Surga, berjalan ke Istana Do Surga dengan gagah berani. Chu Qinmian akan turun. Saat Chu Qin melangkah turun dari kereta, Rogerson berteriak keras. Dalam sekejap, para penjaga di kedua sisi istana semua berlutut, sepanjang jalan menuju aula. Chu Qin juga orang yang telah melihat dunia, jadi tentu saja dia tidak akan tergerak olehnya. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir dalam hatinya, Sue Ye ini mencoba menipunya. Chu Qin berjalan dengan tenang, sebelum memasuki aula, tetapi hanya melihat Sue Ye mengenakan kostum yang indah, dan para pejabat menyambutnya dengan cemas. Selain itu, di samping Sue Ye, Putri Sue Ke dan Pangeran Sue Qinghe berdiri. Seolah-olah mereka telah mengatakannya sebelumnya, semua jenderal dan menteri menoleh ke arah Chu dan Qin, lihat Chu dan Qin Mianxia. Tuan Chu, apakah Anda puas dengan pertempuran seperti itu? Pada saat ini, Sue Ye Agung bertanya kepada Chu Qin sambil tersenyum. Kaisar Agung, apa maksudmu? Chu Qin bertanya dengan tenang. Pertama pertempuran seperti itu, dan kemudian Kaisar Sue Ye secara pribadi menyambutnya, yaitu, Chu Qin, yang lain mungkin bingung. Oh, Kaisar ini memiliki visi yang sempit. Sue Ye Agung tersenyum pada Chu Qin, saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Chu, seorang jenius yang begitu kuat, akan berdiri di depan Kaisar ini. Tuan Chu, Sue Qinghe melanjutkan, kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menyelamatkan Kaisar Xingluo, bertarung melawan sekte penguasa petir biru, dan membunuh pemberontak Yu Yuanzhen, ayah Kaisar sudah tahu. Oleh karena itu, ayah Kaisar sengaja mempersiapkan pertempuran seperti itu dan keluar untuk menyambutmu secara pribadi. Pertama, ayah dan para pejabat ingin berterima kasih kepada Tuan Chu, dan menyelamatkan orang-orang Xingluo Tiandou yang tak terhitung jumlahnya dari perang. Kedua, ayah, dengan tulus berpikir aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Kekaisaran Surga Do. Dapat dibayangkan bahwa begitu Zhu Yundi tidak diselamatkan oleh Chu Qin, begitu dia meninggal di Kekaisaran Surga Do, maka Kekaisaran Bintang Luo pasti akan menaklukkan Kekaisaran Surga Do di seluruh negeri. Begitu perang dimulai, yang lemah dan yang lemah, Kekaisaran Tiandou dengan kekuatan militer yang lemah pasti akan memusnahkan nyawa, dan bahkan jika itu berat, negara dapat dihancurkan secara langsung. Chu Qin sudah memikirkan ini sejak lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sue Ye juga akan memiliki kopral yang sopan, tindakan seperti itu. Namun, bagaimana mungkin Chu dan Qin menjadi tipe orang yang akan ditahan, dan Istana Wuhun tidak dapat melakukannya, apalagi Kekaisaran Surga Do. Faktanya, yang masih belum diketahui Chu Qin adalah bahwa selain mengetahui bahwa Chu Qin adalah seorang Douluo bergelar, Sue Ye juga melihat rombongan yang kuat dan wanita-wanita Chu Qin dengan matanya. Bahkan Sue Ye mendapat kabar bahwa di antara orang-orang yang datang hari itu, ada Paus Bibi Dong dari Aula Roh. Inilah yang paling dikhawatirkan Sue Ye. Benar atau tidak, di dalam hati Sue Ye, ancaman Chu Qin sudah lebih besar daripada Istana Wuhun. Dia tidak bisa berurusan dengan Istana Wuhun, apalagi Chu Qin. Jadi dia tidak punya cara lain selain menang dalam dirinya sendiri. Pada saat ini, Chu dan Qin hendak menolak, dan Sue Qinghe melanjutkan, Tuan Chu, jangan buru-buru membantah. Ayah tahu bahwa Tuan Chu tidak terkendali secara alami, jadi dia tidak akan membiarkanmu mengabdi di Kekaisaran Surga Do. Ayah telah memutuskan untuk mengangkatmu. Kamu adalah Raja Naga Azure dari Kekaisaran Surga Do, pangeran yang tepat, dan kamu tidak terikat. Setelah mengatakan itu, Sue Qinghe memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan piring emas dengan tanda Raja Emas di atasnya, dan kemudian Sue Qinghe dengan hormat berkata, cinta dari tinju ayah, orang-orang Kekaisaran Tiandou menantikannya. Tolong tanyakan juga kepada Tuan Chu, apakah saya tidak ingin mengundurkan diri. Setelah mendengar ini, Chu Qin melirik Sue Qinghe dengan penuh arti. Bagaimana perasaannya bahwa ini bukan yang dikatakan Sue Ye, tetapi seperti yang dikatakan Qian Rensui kepada Sue Ye. Namun, Chu dan Qin tidak dapat mengerti, karena Qian Rensui ingin membunuh raja dan merebut tahta, mengapa dia menandingi dirinya dengan Sue Ye. Apa yang dilakukan Qian Rensui ini? Chu Qin mendengar kata-kata itu dan berpikir sejenak, baiklah, Raja Naga Azure ini, aku telah menerimanya. Tetapi, Kaisar, itu kalimat yang sama. Chu Qin kemudian menatap Sue Ye dan berkata, aku tidak akan terikat oleh Kekaisaran Surga Do, aku juga tidak akan berpartisipasi dalam salah satu dari kalian. Sue Ye mendengar ini, pandangan aneh melintas di matanya,
tetapi dengan cepat tersenyum dan berkata, "Baiklah, ini adalah hak istimewa raja. Tentu saja, begitu Kekaisaran Surga Do dalam bahaya, aku akan maju." Chu Qin melanjutkan, tidak diragukan lagi bahwa kata-katanya bersifat simbolis. Jika negara-negara kecil lainnya menyinggung Kekaisaran Tiandou, Chu dan Qin pasti akan mengambil tindakan, tetapi jika itu adalah Yundi Bibi Dong, maka ini akan dianggap sebagai omong kosong. Tentu saja, dengan Chu dan Qin, hal semacam ini tidak akan terjadi. Namun, pembicara tidak bermaksud, dan pendengar bermaksud. Setelah mendengar ini, Sue Ye segera bersorak, "Baiklah, dengan kata-kata Wang Jue, aku sangat lega. Wang Jue, kumohon, aku ada di aula utama, siap untuk jamuan makan." Sue Ye Agung berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chu dan Qin. Setelah itu, Chu Qin datang ke aula di bawah pimpinan Sue Ye dan Sue Qinghe. Semua orang duduk satu persatu, dan Chu Qin duduk di posisi yang paling dekat dengan Sue Ye Agung. Hari ini, selamat kepada Raja Chu Qin karena telah resmi bergabung dengan Kekaisaran Surga Do kita dan menjadi Raja Surga Do. Di aula ini, kami para pangeran dan menteri minum bersama, dan kami minum bersama saat kami mabuk. Sue Ye Agung pertama-tama bersulang, lalu dia melihat Chu Qin. "Wang Jue, kumohon, kata Chu Qin dengan sopan. Segera setelah itu, di tengah-tengah permainan musik dan tarian, para Kaisar Chu, Qin, dan Kekaisaran Tiandou mulai minum dengan gembira. "Guru, aku bersulang untukmu." Pada saat ini, Sue Ke mengambil segelas anggur dan berjalan ke Chu Qin. Melihat ini, Chu Qin segera berdiri, berdenting gelas dengan Sue Ke, lalu duduk lagi. Melihat ini, alis Sue Ke sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Chu Qin sedikit acuh tak acuh padanya, tetapi karena para pejabat ada di sekitar, dia tetap menyembunyikan rasa kehilangannya dan pergi. Adegan ini menyebabkan Sue Ye dan Sue Qinghe sedikit mengernyitkan alis mereka. "Qinghe, bukankah kamu mengatakan bahwa Chu Qin juga menyukai KR, mengapa tidak terasa seperti ini?" Kaisar Sue Ye bertanya dengan lembut. Sue Qinghe tersenyum acuh tak acuh, "Ayah, Tuan Chu memang seperti ini. Selain itu, kita di sini bersama para pejabat. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Chu bersikap ambigu dengan saudara perempuanku saat ini, kan? Percayalah pada ayahku, tunggu sampai kamu mengakui Chu Qin hubungan antara Qin dan saudara perempuannya, dia pasti berbeda." "Itulah yang kukatakan." Sue Ye mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Qinghe, apakah ini awalnya?" "Seharusnya mungkin." Sue Qinghe mengangguk. Kaisar Sue Ye berdeham, memberi isyarat untuk berhenti bernyanyi dan menari, lalu menatap Chu Qin. Sambil tersenyum, "Wang Jue." "Hah?" Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. "Wang Jue, kau tidak hanya menyelamatkan permaisuri Xingluo." Sue Ye berkata, "Lagi pula, kudengar Sue Ke mengikutimu dalam kultivasi. Kau adalah guru Sue Ke, kan?" "Ya." Chu Qin mengangguk pelan. "Lalu, bagaimana menurutmu tentang bakat kultivasi Sue Ke?" Sue Ye bertanya. "Bagus sekali." Chu Qin balas tersenyum, sangat serius. Mendengar pujian Chu Qin, Sue Ke yang awalnya sedikit bingung, tiba-tiba tampak senang, dan hatinya semakin gembira. "Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mendapatkan pujian dari orang yang kau cintai. Lalu, apa pendapatmu tentang menikahi Sue Ke?" Sue Ye melirik Sue Qinghe, lalu membelai janggutnya dan tersenyum. Mendengar kata-kata ini, semua jenderal dan menteri menunjukkan senyum yang jelas. Tampaknya Sue Ye berusaha untuk menarik Chu Qin bersama. Dapat dikatakan bahwa Sue Ye berusaha sekuat tenaga untuk menikahi putri kesayangan Chu Qin, Sue Ke. Tetapi kemudian saya memikirkannya, bagi orang yang luar biasa seperti Chu Qin, Sue Ke menikahinya adalah berkah. Detak jantung Sue Ke mulai sedikit meningkat. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chu Qin. Dalam hati Chu Qin, dia sudah memiliki 1/3 hektar tanah milik Sue Ke, tetapi dia masih menjawab, "Yang mulia harus tahu bahwa saya memiliki banyak wanita, sekitar 20. Sue Ke adalah putri dari Kekaisaran Surga Do. Beri saya sedikit lebih banyak kesalahan. Jika demikian halnya, itu akan mengejutkan telinga orang-orang biasa. Tetapi siapa yang bisa duduk di aula ini? Siapa yang bukan Pangeran Yuansu dari Kekaisaran Tiandou, seorang jenderal terkenal dan menteri penting? Meskipun mereka tidak mengatakan ada 20 wanita, masih ada lebih dari 10. Bagaimanapun, ini adalah benua Do, dunia yang dihormati oleh kekuatan.
Dan dari mana kekuatan itu berasal? Sumber daya dan bakat mengacu pada jiwa bela diri, dan wanita mana yang tidak ingin menikahi jiwa bela diri senior ini di istana, sehingga dia dapat memiliki keturunan yang jenius. Oleh karena itu, di benua Dowuro, orang biasa mungkin tidak menemukan pasangan, tetapi tidak ada kekurangan wanita di kelas atas. Wang Jue terlalu khawatir. Sue Ye juga berkata, pria yang luar biasa, 3 istri dan 4 selir adalah hal yang biasa. Selain itu, wanita Wang Jue, aku telah melihat mereka, semuanya sangat luar biasa. Generasi berikutnya, Sue Ke akan mengikutimu. Pertama, dia akan mampu mewarisi warisan seni bela diri yang lebih baik untuk keluarga Kekaisaran Surga Dou, dan kedua, dia akan menjadi lebih baik. Baiklah, Wang Jue, hatiku ada di sini, kau harus mengerti. Sue Ye yang agung takut kalau Chu dan Qin punya kekhawatiran lain, dan menambahkan, jika Wang Jue merasa bahwa Putri Sue Ke tidak layak untukmu, maka jadilah aku. Tidak mengatakannya, Sue Ke menjadi semakin gugup saat mendengar ini. Jika Chu Qin menolaknya saat ini, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selamanya. Karena Kaisar telah mengatakan ini, aku tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, Sue Ke memang wanita yang luar biasa. Dengan itu, Chu Qin berdiri. Aku juga menyukainya. Mendengar ini, para pejabat dan Sue Ye semua menunjukkan kegembiraan, dan Sue Ke sangat bersemangat. KR, mengapa kau masih tercengang? Kaisar Agung Sue Ye tersenyum sambil tersenyum, mengapa kau tidak pergi ke sisi Chu Qin? Dengan izin Sue Ye, Sue Ke berlari dan terjun ke pelukan Chu Qin, dan Chu Qin juga memeluk Sue Ke dengan erat. Perkembangan Sue Ke sangat sempurna, dan dia memeluk Chu Qin saat ini, dan kelembutan dadanya menekan erat ke dada Chu Qin, membuat Chu Qin merasa sedikit. Ada begitu banyak orang, jangan pegang terlalu erat. Chu Qin berkata lembut di telinga Sue Ke, khawatir dia akan kehilangan kesabarannya. Aku tidak akan, Sue Ke berkata dengan keras kepala, tetapi dia memeluk lebih erat. Chu Qin tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia derita selama ini. Setiap malam, mendengarkan diskusi khusus antara Chu Qin dan para wanitanya membuat hatinya gatal. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini. Ding, terdeteksi bahwa Sue Ke jatuh cinta pada tuan rumah, misi Dewi selesai, dan Cit, tubuh naga unsur diperoleh. Hahaha, melihat adegan ini, Kaisar Sue Ye tertawa terbahak-bahak. Sekarang Sue Ke dan Chu Qin bersama, maka Chu Qin pasti terus-menerus berhubungan dengan Kekaisaran Tiandou. Dengan kekuatan Chu dan Qin, kekuatan Kekaisaran Tiandou pasti akan melangkah maju. Para pejabat juga tertawa dengan lancang. Setelah jamuan makan, Chu Qin dan Sue Ke dipanggil ke aula dalam oleh Sue Ye Agung. Dapat dilihat bahwa Sue Ke telah memegang erat lengan Chu Qin, dan enggan melepaskannya sejenak. KR, aku tidak mengatakannya tadi. Aku tidak ingin membuatmu kehilangan muka di depan para menteri. Sue Ye Agung berkata dengan acuh tak acuh terhadap Sue Ke, kamu adalah putri Kekaisaran Surga Dou dan tunangan raja, kamu butuh waktu selalu peduli dengan citramu. Mendengar ini, wajah Sue Ke sedikit berubah. Dia hendak melepaskan diri dari Chu Qin, tetapi dia langsung dipegang oleh Chu Qin. Kaisar, tidak masalah, Sue Ke sekarang adalah wanitaku. Bahkan jika dia kehilangan muka, akulah yang kehilangan mukanya. Ya, aku tidak keberatan. Sebenarnya, Chu Qin adalah orang yang relatif egois. Tidak ada yang bisa menegur wanitanya, bahkan ayah Sue Ke. Kata-kata Chu Qin yang menghangatkan hati menyapu kesuraman dan kabut Sue Ke, dan berkata dengan penuh kemenangan kepada Sue Ye, ayah, kau dengar. Kau tidak memanjakanku, Chu Qin memanjakanku mulai sekarang. Hei, Kongres Wanita tidak akan tinggal. Tampaknya sang putri juga sama. Kaisar Agung Sue Ye tersenyum ringan. Dia selalu membelai Sue Ke, bagaimana mungkin dia marah padanya. Chu Qin, kalau begitu aku akan memberikanmu semua KR mulai sekarang. Dia telah kehilangan ibunya sejak dia masih kecil, jadi dia agak nakal dan licik. Kata Kaisar Sue Ye, jika Kaisar Sue Ye berbicara dari sudut pandang Kaisar tadi, sekarang dia adalah ayah yang penyayang. Oke, Paman Sue. Chu Qin balas tersenyum. Paman Sue, mata Sue Ye tiba-tiba berbinar. Ini mungkin pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti ini sejak dia lahir. Kedengarannya sangat baik dan manis. Oke, Chu Qin, di masa depan, kau akan memanggilku seperti ini.
Sueye berkata dengan sangat gembira. Setelah berbincang-bincang dengan Kaisar Besar Sueye, Chukin berjalan keluar dari aula bersama Sueke. KR, jangan kembali ke Akademi Qinglong dulu, pergilah ke kakakmu. Chukin berkata sambil menepuk telapak tangan Sueke. Baiklah, Chukin, kau benar, kita harus berterima kasih kepada kakak laki-laki, tanpa dia, kau dan aku tidak akan saling mengenal. Sueke mengangguk senang setelah itu. Keduanya berpegangan tangan dan datang ke istana pangeran, dan Sue Qinghe tampaknya telah mengetahui bahwa Chu dan Qin akan datang, dan telah menyiapkan teh dan menunggu di sini. Kakak, apakah kamu tahu kami akan datang? Sueke menatap Sue Qinghe dengan ekspresi terkejut dan gembira ketika dia melihat Yan Yingdoulo yang sedang mengayunkan tangannya untuk minum teh. Bukan itu, aku berharap kamu akan datang ke istana pangeranku ketika kamu kembali dari Kaisar Ayah. Sue Qinghe berkata, dan melirik Chukin dengan sedikit kemenangan. Hei, Yang Mulia, apakah kamu sudah mengganti pelayan? Chukin tersenyum sedikit, dan menatap Yan Yingdoulo, yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan bertanya dengan sedikit terkejut. Dia dipanggil Yan Mei. Sue Qinghe mengerutkan kening, memperhatikan Yan Mei memperkenalkan. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia melirik orang yang menyanjung yang sedang meletakkan di atas piring. Aku harus mengatakan bahwa sosok glamor ini juga merupakan suatu keharusan, aku tidak tahu di mana Qian Rensui menemukannya. Pada saat ini, Chukin tanpa sadar membuka mata perspektifnya, dan Yan Mei tampaknya menyadari gerakan yang tidak normal itu, berbalik dan melirik Chukin dengan curiga. Yan Mei dan Chukin saling berhadapan, dan mereka berdua membeku di tempat. Orang ini, mungkinkah dia juga tertarik pada bibi Yan Mei? Suara wanita di hati Sue Qinghe bertanya secara diam-diam. Jadi Sue Qinghe sengaja terbatuk 2 kali. Kakak, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Chukin. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, kalau tidak aku, kakak tertua, akan menjadi orang pertama yang membersihkanmu. Kakak, kamu berat sebelah. Sue mengerutkan kening setiap kali mendengarnya, dan berkata dengan sedikit kesal, jelas aku adikmu, kamu harus memberitahu Chukin itu. Aku tidak bisa mengerti Tuan Muda Chu. Sue Qinghe menjawab, itu kamu, karaktermu yang licik, kamu pasti akan memanfaatkan Tuan Muda Chu. Sue kecemberut ketika mendengar kata-kata itu, dan berhenti berbicara. Yang Mulia, bisakah kamu melangkah untuk berbicara? Pada saat ini, Chukin balas tersenyum. Baguslah, Chukin, apa lagi yang ingin kau katakan padaku? Sue berkata dengan ekspresi sedikit kesal. Bagaimana kau bisa mengatakan rahasia antara pria dan wanita? Sue Qinghe langsung menutup mulut Sue. Bibi Mei, suruh dapur membawa makanan penutup, KR suka. Setelah itu, Sue Qinghe dan Chukin berjalan berdampingan ke aula dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Ayo pergi, Tuan Muda Chu, menggendong KR di punggungnya, apa yang kau cari? Sue Qinghe melepaskan penyamarannya dan kembali ke wajah yang tak tertandingi itu. Sue, izinkan aku bertanya padamu, Sueye mengangkatku menjadi raja dan memberiku KR. Apakah kamu yang mengusulkannya? Kata Chukin langsung. Untuk menjodohkan KR denganmu, itulah yang dikatakan KR kepada Sueye sendiri. Namun, gelar Raja Bangsawan memang diusulkan olehku, tidakkah kau mau? Qian Rensui menjawab, Raja Bangsawan, kau tidak perlu menderita. Pengekangan kekaisaran juga dapat memiliki status yang tinggi, yang memungkinkanmu untuk mendapatkan gadis-gadis dengan lebih baik. Bersikaplah pelit, dan masih bersikap seperti ini kepadaku. Qian Rensui mengikuti dengan bergumam. Wah, aku salah. Chukin mendengar kata-kata itu, mengikuti pantat Qian Rensui, dan memeluknya. Tindakan langsung Chukin menyebabkan Qian Rensui berbisik langsung. Sue, apakah itu perlu? Chukin berkata dengan marah, di antara kita, apakah kau masih begitu malu? Qian Rensui tersenyum penuh kemenangan, dan meletakkan tangannya di bawah pinggang Chukin, aku tidak bisa membiarkan diriku menderita. Memang, postur ini juga menyebabkan tubuh Chukin gemetar, dan yang terakhir tidak dapat menahan diri untuk berkata, lepaskan, jangan bergerak. Dengan itu, Chukin meremas telapak tangannya sedikit. Chukin, aku salah. Ekspresi wajah Qian Rensui menjadi sedikit menyakitkan, dan dia segera memohon belas kasihan. Kau tahu itu salah. Chukin Chongdu tersenyum. Ya, Qian Rensui mengangguk patuh. Kalau begitu mari kita bicara tentang bisnis. Chukin melanjutkan, Sue,
kau biarkan aku, Raja Kekaisaran Tiandou, memenuhi aku dan Sueke lagi. Maka kau harus tahu bahwa aku mungkin tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu terhadap Kaisar Sue. Naik, yah, aku tahu. Qian Renshui mengangguk dengan lembut. Jadi, apakah kau memikirkannya? Bagaimana rencanamu? Tanya Chuqin. Aku tidak memikirkannya. Namun, sekarang setelah aku sepenuhnya mengendalikan pemerintahan Tiandou, tidak masalah jika aku seorang kaisar. Terlebih lagi, apa niat awalku untuk memenangkan kaisar? Itu adalah untuk bekerja sama dengan rencana infiltrasi Kuil Wuhun dan bekerja sama dengan Bibi Dong untuk menyatukan tindakan daratan. Sekarang, karena kamu, Bibi Dong secara alami tidak akan melakukan apapun pada Kekaisaran Surga Do, jadi mengapa aku terburu-buru? Qian Renshui berkata sambil tersenyum. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tanya Chuqin. Ya, Qian Renshui mengiyakan, lagi pula, aku pikir aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Apa? Tingkatkan kekuatanku sendiri, kata Qian Renshui, matanya menunjukkan sedikit keengganan. Kamu telah menjadi seorang Douluo bergelar di belakangku. Aku harus mempercepat kecepatan kultivasi, jangan membuang terlalu banyak-banyak. Apakah kamu ingin aku membantumu? Tanya Chuqin. Tidak, aku masih memiliki cukup kepercayaan diri dalam latihanku. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, tunggu saja dan kalahkan aku. Ya, kamu harus cepat naik pangkat menjadi Dewa Malaikat, supaya aku bisa memberitahumu seberapa hebatnya aku. Chuqin tersenyum pelan. Qian Renshui tertegun sejenak, lalu tak kuasa menahan diri untuk memukul Chuqin, dia akan memanfaatkanku. Kenapa? Kamu tidak mau? Chuqin memiringkan sudut mulutnya. Ya, kata Qian Renshui, tanpa sadar mencubit kakinya. Suer, kamu tidak mau, apakah kamu sudah bereaksi? Chuqin tersenyum dan menatap kaki Qian Renshui. Persetan denganmu, Chuqin. Qian Renshui tampak mendominasi, tetapi dengan lemah menjawab, jangan lihat. Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Chuqin berkata dengan wajah tegas, Suer, sebenarnya, aku di sini untuk memberitahumu untuk sementara. Apakah kamu akan pergi lagi? Kemana kamu akan pergi? Kata Qian Renshui dengan mata gelap. Kota pembantaian. Chuqin berkata terus terang, aku ingin menjadi dewa pembantaian. Kota pembantaian. Qian Renshui terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi khawatir, itu adalah tempat paling jahat di benua Douro, dengan banyak orang yang jatuh, tempat kematian dan kejahatan hidup berdampingan. Chuqin, tidak bisakah kamu pergi? Suer, kapan aku dalam bahaya? Dan kapan aku merasa takut? Chuqin tersenyum lembut, atau kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi ibu kota pembunuhan itu benar-benar berbeda. Qian Renshui masih khawatir, ibu kota pembunuhan itu hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Selama ribuan tahun, banyak orang yang masuk, hanya sedikit orang yang bisa keluar dari ibu kota pembunuhan. Lagi pula, kau masih tidak percaya padaku. Chuqin berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, Suir, aku berjanji padamu, aku pasti akan kembali padamu dalam waktu 2 bulan. Oh, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Qian Renshui menghela napas sedikit, dan, selama 2 bulan, aku akan tinggal sendiri lagi. Suer, Chuqin menegur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, melihat ekspresi khawatir Chuqin, Qian Renshui tersenyum dan berkata, kakak-kakakku dan mereka sama saja, aku tidak akan mengeluh tentang itu. Baiklah, kau sangat baik, aku akan mencoba untuk segera kembali. Kata Chuqin, dan mencium bibir merah Qian Renshui. Qian Renshui mengangguk putus asa. Ngomong-ngomong, Suir, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Chuqin melanjutkan, kau bilang, bibimu Mei adalah tetua dari Aula Roh. Yanying Dowo, tanya Chuqin. Ya, Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan, bagaimana, cantik, kan? Katakan padamu, Bibi Mei belum punya pacar. Baiklah, saat kau kembali dari kota pembantaian dengan lancar, aku akan membiarkan Bibi Mei pergi kepadamu. Bagaimana denganmu? Chuqin mengerutkan kening. Benar saja, kamu wortel besar. Bibi Mei tidak akan melepaskannya. Qian Renshui cemberut. Suer, kamu berbohong padaku. 3 hari kemudian, di dalam Akademi Qinglong. Kota pembunuhan. Semua wanita terkejut ketika mereka mendengar bahwa Chu dan Qin akan pergi ke ibu kota pembunuhan.
Chukin, mengapa kamu berpikir untuk pergi ke ibu kota pembunuhan? Liu Erlong mengerutkan kening, itu adalah tempat di mana tidak ada jalan kembali. Itu adalah pengalaman. Chukin tersenyum sedikit. Lalu apakah kamu benar-benar memutuskan? Xiao Hu berkata dengan sedikit khawatir. Ya, Chukin mengangguk, mungkin besok, aku akan berangkat. Aku mungkin akan pergi selama lebih dari sebulan. Aku ingin pergi bersamamu. Ning Rongrong segera berkata, Rongrong, kamu tidak bisa pergi. Tang Yuehua berkata sebelum Chukin berbicara. Kota pembunuhan adalah tempat di mana keterampilan jiwa tidak dapat digunakan. Chukin akan berada dalam bahaya jika kamu pergi. Jika kamu pergi, itu akan menyebabkan masalah bagi Chukin. Ning Rongrong sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Tapi dia benar-benar tidak bisa pergi. Petik 2. Kalau begitu Chukin, bolehkah aku pergi, kan? Xiao Hu bertanya, aku tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa, hanya karena keterampilan lunakku bisa berguna. Xiao Hu, ibu kota pembunuhan, bukan lelucon. Jawab Chukin. Petik 2. Tidak masalah, aku hanya melindungi Xiao Hu. Kata Ziji. Ziji, apakah kamu juga akan pergi? Chukin bertanya dengan ragu. Aku adalah binatang buas berusia 200.000 tahun. Ziji tersenyum penuh kemenangan. Di tempat-tempat di mana keterampilan jiwa tidak dapat digunakan, Qian Renshui dan kakeknya mungkin bukan lawanku. Baiklah kalau begitu, Chukin mengangguk. Memang, dengan Ziji, perjalanannya akan lebih lancar. Kalau begitu, Xiao Wu, jangan pergi. Chukin tersenyum. Tidak, aku akan pergi. Xiao Wu langsung memeluk lengan Chukin, lalu berbisik di telinga Chukin, jika kau tidak melepaskanku, aku akan mengenakan sutra hitam untuk merayu di jalan setiap hari. Pria itu, ketika Chukin mendengar kata-kata itu, raut wajahnya tiba-tiba mengembun, dan dia berkompromi, baiklah, Xiao Wu, pergilah. Kalau begitu aku juga akan pergi. Mei Wu Yuji berkata serempak. Yuji, Bibi Mei Wu, kalian tidak boleh pergi. Chukin menjawab, meskipun kalian adalah binatang buas jiwa, Akademi Naga Azure ini juga membutuhkan perlindungan kalian. Jika aku tidak ada di sini, aku akan memberikan mereka semua keselamatan mereka. Kalian, baiklah. Mei Wu menjawab lebih dulu. Aku mendengarkan Tuan. Yuji menjawab, baiklah, hanya aku dan Xiao Wu, Ziji, ayo pergi bersama. Chukin mengangguk dan akhirnya memutuskan. Dan aku, pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Wang Qiwer mengenakan baju besi emas, berjalan ke arah mereka. Qiwer, apakah kamu juga akan pergi? Chukin sedikit mengernyit, tetapi berkata dengan sedikit terkejut. Ya, Wang Qiwer berkata dengan tegas, jangan lupa, aku juga binatang roh, dan tidak bisa menggunakan kemampuan roh. Orang bijak jiwa itu, bahkan orang-orang di bawah kontra, tidak akan menjadi lawanku. Qiwer, apakah kamu yakin? Tanya Chukin. Aku yakin, kata Wang Qiwer dengan tegas. Kami pergi untuk membunuh orang, itu bukan lelucon. Chukin menambahkan, kalau begitu aku juga ingin pergi. Wang Qiwer berkata, apakah masih ada beberapa binatang jiwa yang telah kubunuh dalam ribuan tahun ini? Chukin, karena Nona Qiwer akan pergi, maka bawalah aku juga. Setelah melihat ini, Ayin juga berkata, Ziji dapat melindungi Xiao Wu, maka biarkan aku melindungi Qiwer. Kalau begitu sudah diputuskan seperti ini. Chukin mengangguk, lagi pula, Daji, kamu tinggal saja. Qinglong akan mengikutiku. Ya, Su Daji berkata dengan intim. Meskipun dia enggan untuk menyerah, dia melihat Chukin berurusan dengan begitu banyak wanita, dan dia tidak ingin membuat masalah lagi. Selanjutnya, Chukin berbicara dengan gadis-gadis, terutama Sueke, dengan beberapa bisikan ramah. Pada akhirnya, Chukin membawa Ziji Ayin Xiao Wu Wang Qiwer, 4 binatang buas, dan memulai perjalanan ke kota pembantaian. Kota pembantaian sangat jauh dari ibu kota Tiandou. Dengan tergesa-gesa, Chu dan Qin membiarkan Ziji menjelma menjadi naga sungguhan dan membawa semua orang dalam perjalanan. Setelah melintasi pegunungan dan punggung bukit, Ziji diam-diam jatuh di hutan di luar kota yang tenang. Chukin, ini adalah ibu kota pembunuh di dunia manusiamu. Melihat pemandangan di depannya sama dengan kota biasa, Ziji sedikit terkejut. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya. Chukin menjawab,
apakah kamu merasa ada suasana aneh di sini? Suasana aneh. Keempat gadis itu terkejut pada saat yang sama. Yah, aku tidak bisa memberitahumu. Ayo pergi, lihat Zendian, dan kamu akan menemukannya. Kata Chukin, memimpin keempat gadis itu ke kota. Mereka menjelajahi sepanjang jalan dan menemukan bahwa ketenangan di kota itu mengejutkan dan menakutkan. Hanya di satu kedai, ada beberapa gerakan besar, ada tawa, dan suara gelas anggur yang bertabrakan. Chukin dan keempat putrinya berjalan masuk ke dalamnya. Dekorasi di sini sangat aneh, hitam pekat, dan jauh di dalamnya, ada rasa kegelapan. Pada saat ini, beberapa tatapan tajam segera jatuh pada 5 orang Chu dan Qin. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki tubuh bagian atas telanjang, dan mereka tampak menjijikkan satu persatu, 5 besar dan 3 tebal. Selain itu, mereka semua tampak sedikit tergoda, menatap keempat wanita itu dengan mata yang membara, terutama wanita dewasa seperti Zizi dan Ain, mata mereka hampir penuh sesak. Yang paling menakutkan adalah bahwa masing-masing dari mereka memegang segelas cairan berwarna merah darah di tangan mereka. Tentu saja, melihat pemandangan ini, kelima orang Chu dan Qin tidak merasakan gelombang apapun di hati mereka. Tak perlu dikatakan, Chu Qin dapat dianggap sebagai master yang membunuh orang tanpa berkedip. Keempat orang lainnya semuanya adalah binatang buas jiwa. Bertarung dan berjuang untuk hidup dan mati adalah hal yang biasa. Di mana ada rasa takut. Tamu, apa yang perlu Anda pesan? Pada saat ini, seorang pelayan kedai menyambutnya dan mengangguk ke arah Chu Qin dan keempat wanita itu. Namun, pemuda itu tidak menunggu jawaban Chu Qin. Seorang pria kekar dengan tinggi 2 meter telah mendorong pemuda itu ke samping, dan kemudian wajahnya yang menjijikkan menatap Chu Qin, menyemburkan sedikit penghinaan. Kata besar itu berkata, "Hei, di mana anak laki-laki kecil itu, berani datang ke sini?" Tidak mungkin, Chu Qin harus sangat tampan, dan dia membawa 4 wanita cantik yang tak tertandingi ke tempat di mana korupsi dan kejahatan hidup berdampingan ini. Itu hanya provokasi terhadap kelompok mereka yang jatuh. Mendengar ini, keempat putri Zizi semuanya menunjukkan senyum yang tidak berbahaya di wajah mereka, dan mereka tampaknya menertawakan orang bodoh ini. Keluar dari sini sebelum aku marah. Chu Qin tersenyum pelan. Mendengar ini, pria kuat itu menjadi marah, dan pisau baja besar muncul di tangannya. Kemudian, orang-orang lainnya di kedai itu semua bangkit dari kursi mereka, menendang meja dan kursi ke samping, dan mengorbankan diri mereka sendiri. Wuhun, semua pisau baja, jelas, mereka dulunya milik sebuah sekte, memiliki warisan semangat bela diri yang sama, dan gen yang kuat itu membuat mereka semua terlihat begitu bengkok dan menjijikkan. Setelah itu, pria kekar itu membawa pisau baja di pundaknya dan dengan sengaja menarik telinganya ke arah Chu Qin. "Ayo, kamu bisa mencoba kakek itu lagi, baiklah. Kau biarkan keempat wanita di belakangmu bermain dengan beberapa orang selama 1 malam, tidak, 2 malam, aku akan mengembalikannya padamu lagi, masalah ini akan seimbang." Pria kekar itu menambahkan dengan mata yang membara. Namun, begitu kata-kata arogan pria kekar itu jatuh, wajahnya berubah kaget, karena cakar naga Chu Qin telah menembus dadanya. Kata-kata tadi adalah kata-kata terakhirnya. "Bos." Melihat pria kekar setinggi 2 meter itu jatuh ke tanah seperti ini, orang-orang lainnya marah. Namun, mereka belum bertindak, hanya merasakan bayangan itu melintas di hadapan mereka, dan mereka telah meninggalkan dunia ini. Dan keempat Zizi yang menembak. Mereka semua adalah binatang buas, jadi tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki belas kasihan terhadap orang seperti itu. Dalam sekejap, bartender itu tertinggal di bar. Dia segera merangkak dan bergegas keluar dari bar. Chu Qin, bahkan melon bengkok, anak kucing, dan tikus ini, berani memanggil orang yang paling jahat. Zizi tersenyum meremehkan. "Jangan khawatir," Chu Qin menjawab, "kita belum berada di wilayah ibu kota pembantaian." Dengan itu, mata perspektif Chu dan Qin terbuka, dan segera meledakkan tanah hotel secara langsung. "Saya melihat bahwa di bawah bar kedai minuman, sebuah lubang besar yang dalam muncul, dan beberapa gas merah keluar, yang terlihat sangat tidak biasa, dan ini adalah pintu masuk ke ibu kota pembunuhan." Zizi Xiaohu Ayin Kiwer, Chu Qin berkata, "Selanjutnya, kita akan sepenuhnya memasuki ibu kota pembunuhan. Setelah masuk, saya tidak dapat menjamin kapan kita akan keluar. Anda harus berpikir jernih." "Chu Qin, jangan menggiling." Xiaohu berkata, "Kemanapun Anda pergi,
kami akan pergi. Ya, Zizi dan ketiga putrinya mengangguk pada saat yang sama. Oke, Chukin tidak ragu lagi setelah menerima jawaban dari keempat wanita itu, dan langsung melompat ke lubang yang dalam. Kemudian, keempat wanita itu melompat satu demi satu. Lubang itu sangat dalam, Chukin dan keempat gadis itu jatuh selama 1 menit penuh atau lebih sebelum akhirnya mendarat di tanah. Ini adalah ruang besar yang terletak di bawah tanah, dikelilingi oleh lava, dan di depan mereka ada sebuah kota besar. Kota itu begitu besar sehingga sekilas, penuh dengan tembok dan benteng yang menjulang tinggi yang dibangun di gunung di kejauhan. Di sini, apakah ibu kota pembunuhan? Wang Qiwer berkata dengan ekspresi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Ini sedikit seperti ibu kota yang jahat. Mulut Zizi yang menarik berkedut, ini mirip dengan arena binatang buas jiwa di hutan besar kita. Kamu hutan besar Stardoll, dan arena binatang buas jiwa. Chukin tersenyum sedikit. Tentu saja, perjuangan antara binatang buas jauh lebih kejam daripada manusia Anda. Zizi menjawab dengan tegas. Tanpa diduga, kota pembantaian ini berada di kedalaman bumi, dan masih ada cahaya bulan. Xiao Hu tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat dia melihat kota pembantaian dan bulan merah yang menggantung tinggi di atas kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Hu, ketiga anggota Zizi menyadari keberadaan bulan merah. Ini bukan daratan utama Douro lagi. Ain akhirnya berkata, aku tidak bisa merasakan napas rumput perak biru di sini. Lupakan saja, Chukin menjawab, kota pembantaian adalah ruang yang diciptakan oleh master tingkat 100 yang menjadi dewa. Itu harus dianggap sebagai ruang independen kecil dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, aturan kota pembantaian, kalian semua membayarnya. Ingat, aku tidak ingat. Zizi menjawab, aku hanya ingat, jalan menuju neraka mana, melewati sana, jika kita mengakhiri pengalaman ini, kan? Ya, Chukin mengangguk. Kalau begitu kota pembantaian ini, kedengarannya tidak lebih dari itu. Mencicit. Pada saat ini, disertai dengan suara gesekan yang keras, pintu berat kota pembantaian perlahan terbuka, dan beberapa ksatria berbaju besi hitam bersenjata berat perlahan keluar dari pintu. Pria berkepala itu, menunggang kuda hitam tinggi, memegang senjata baja, tampak penuh momentum. Akulah ksatria teroris Scott, kau telah melanggar aturan kota pembantaian. Ksatria berbaju besi hitam itu datang di depan semua orang, menatap kelima orang Chu dan Qin, dan mengucapkan kata-kata yang mengerikan, kecuali kau mengalahkanku untuk memasuki ibu kota pembantaian dari pintu di belakangku, kalau tidak kalian semua akan mati di sini. Petik 2. Sepertinya orang-orang di sini sangat sok suci. Zizi tersenyum pelan, Chukin, biarkan aku datang. Baiklah, Chukin tersenyum tenang. Kenapa, kau berencana untuk menantang Scott sang ksatria teroris sendirian? Scott menatap Zizi yang tampaknya lemah di depannya, pupil matanya dipenuhi dengan penghinaan, lebih baik kalian datang bersama-sama. Sepertinya kau tidak hanya sok suci, tetapi kau juga banyak bicara. Begitu suara Zizi jatuh, telapak tangannya berangsur-angsur berubah menjadi cakar naga ungu. Pada saat berikutnya, Zizi bergegas ke Scott. Menurut akal sehat, Zizi dapat membunuh Scott hanya dalam sekejap, tetapi dia membutuhkan waktu 3 detik untuk jarak pendek 10 meter ini. Itulah masalahnya, Zizi menjatuhkan cakar, dan ksatria yang menakutkan Scott segera berbalik. Oh, melihat pemandangan ini, Zizi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zizi, sepertinya binatang jiwa juga akan melemah di sini. Chukin berjalan mendekat dan tersenyum ringan. Yah, dan itu sangat berkurang. Zizi mengangguk, di sini, jika kamu tidak menggunakan cheat, mungkin aku hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa bijak. Sepertinya kota pembunuhan ini lebih menyenangkan dari yang kukira. Pada saat ini, sosok lain di kota pembantaian berjalan keluar perlahan. Sekilas, Anda dapat melihat sosok yang sangat cantik. Ketika dia mendekat, semua orang akhirnya melihat wajah aslinya. Ini adalah wanita cantik dan agak centil. Dia sangat centil, dengan riasan smoky yang luar biasa yang dilukis di atas fitur-fiturnya yang indah, bibir dan eyeshadow-nya semuanya hitam, dan dia tampak seperti utusan dari neraka. Hal yang sama berlaku untuk gaunnya. Dia penuh pesona, mengenakan baju besi hitam yang membungkus tubuhnya yang angkuh dengan erat, tetapi lengannya yang putih seperti akar teratai dan kakinya yang ramping dan panjang telanjang, terlihat sangat halus dan berkilau, yang membuat orang merasa ingin mencium fangs. Ada kain kasa hitam tipis di rambutnya,
dan senyum jahat dan menghina di wajahnya setiap saat, yang membuat orang merasa tidak berani melihat langsung, tetapi ingin melihatnya. Dan di pangkal paha kanannya, ada pola laba-laba. Ketika Chukin melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menjadi cerah. Chu dan Qin telah melihat semua jenis kecantikan. Ini adalah pertama kalinya untuk kecantikan glamor dan jahat yang unik ini, sepertinya kota pembantaian ini benar-benar luar biasa. Zizi tersenyum menawan, gelombang demi gelombang pencari kematian. Zizi, dia bukan musuh. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benar saja, wanita itu berjalan mendekati Chukin dan keempat gadis itu saat ini, dan tersenyum menawan tanpa melihat ke atas. Selamat datang di kota pembantaian. Ada kesan pesona yang unik dalam suaranya. Apakah kamu utusan neraka di kota pembantaian? Chukin bertanya sambil tersenyum. Hah? Kamu benar-benar mengenal utusan neraka. Utusan neraka itu kemudian mengangkat kepalanya, menunjukkan sedikit keterkejutan, namun keheranannya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan total. Itu semua karena pria di depannya begitu tampan, seperti putra raja neraka yang datang ke neraka, dan tampak sangat tidak cocok dengan semua yang ada di sekitar sini. Ini pertama kalinya utusan neraka melihat pria yang begitu tampan dan rupawan di ibu kota pembantaian. Apakah ini benar-benar yang jatuh? Apa yang kamu lihat? Chukin tersenyum balik saat melihat tatapan mata lurus dari utusan neraka itu. Tidak ada, utusan neraka itu dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat banyak kejadian besar, dan dengan cepat menjadi tenang. Selamat datang kalian berlima di ibu kota pembantaian, aku adalah utusan neraka dari ibu kota pembantaian. Yaitu, pelindung pemula kalian. Pelindung pemula, Xiao Wu berkata dengan sedikit terkejut saat mendengar kata aneh ini. Apa itu pelindung pemula? Setiap orang yang datang ke kota pembantaian untuk pertama kalinya akan dilindungi oleh seorang pemula selama 12 jam. Utusan neraka itu menjelaskan kepada Xiao Wu, selama 12 jam ini, kalian tidak akan diserang sama sekali, dan 12 jam telah berlalu, hidup dan mati terserah kalian. Aku ingin menjadi tenang, apa yang kalian gunakan untuk melindungi kami? Zizi berkata dengan sedikit meremehkan, dengan kekuatanmu, aku seharusnya bisa mencubitmu sampai mati dengan satu tangan. Utusan neraka tersenyum menghina ketika mendengar kata-kata itu, mencubitku sampai mati. Cobalah, aku menyarankanmu, meskipun tidak ada aturan di kota pembantaian ini, ada tim penegak hukum yang terdiri dari kontras, dan raja pembantaian yang agung. Ngomong-ngomong, mereka semua bisa menggunakan kemampuan roh, dan sekarang apakah menurutmu mereka bisa mencubitku sampai mati? Zizi hendak membantah, Chukin mengambil inisiatif untuk berbicara, karena kamu ingin melindungi kami, bagaimana kami bisa membalas dendam? Pimpin jalan. Mendengar kata-kata Chukin, Zizi tertegun sejenak, dan kemudian segera mengerti bahwa wortel berhati bunga ini telah mulai bertindak sebagai pelindung bunga lagi. Lalu, pada langkah berikutnya, utusan neraka ini juga akan diterima di haram olehnya. Utusan neraka itu juga sedikit tergerak oleh kata-kata Chukin. Alhasil, amarahnya pun sirna, lalu ia melingkarkan lengannya di lengan Chukin dan berkata, 9.302, biar aku saja yang mengantarmu. Utusan neraka, apa kau begitu bergairah pada semua orang? Tanya Chukin sambil mengerutkan kening sambil berjalan, melihat langkah berani utusan itu. Jika seorang wanita yang begitu santai, maka Chukin tidak akan memiliki kesan yang baik. Tentu saja tidak, aku adalah utusan yang paling dekat dengan Raja Pembantaian, dan aku biasanya tidak muncul sebagai pelindung pemula. Utusan neraka itu tersenyum menawan, pertama-tama, kau masuk ke sini dengan mengalahkan ksatria horor Scott dan mendapatkan Raja Pembantaian. Perhatian, selain itu, kau pria yang tampan, jadi aku bisa begitu antusias. Benarkah, apa aku tampan? Chukin balas tersenyum. Setidaknya, tidak pernah ada pria setampan itu di kota pembantaian. Utusan dewa itu menjawab, namun, 932, menjadi tampan di kota pembantaian sama sekali tidak berguna. Tanpa aku, kamu kemungkinan besar akan tertangkap basah. Tentu saja, setelah 12 jam berlalu, tidak ada yang bisa kulakukan. Maksudmu, aku Fas? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Kamu bisa mengalahkan Scott, mungkin kamu tidak bisa. Utusan dewa itu berkata dengan pasti. Ngomong-ngomong, di kota pembunuhanmu, bisakah kamu keluar hanya jika kamu memenangkan kejuaraan medan pembunuhan dewa? Tanya Chukin. Kenapa? Apakah kamu tahu ini? Utusan dewa itu terkejut, dan kemudian dia mengerutkan kening.
aturan. Kota pembantaian hampir tidak diketahui kecuali. Kecuali apa? Tanya Chukin. Kecuali, itu diberitahukan kepadamu oleh seorang pembunuh yang keluar dari kota pembunuhan. Utusan dewa itu sedikit terkejut, mungkinkah, kamu keturunan pembunuh yang mana? Aku tidak akan memberitahumu lagi. Chukin menjawab, ayo, terus beritahu aku aturan kota pembantaian. Ya, melihat Chukin dan utusan dari neraka, berbicara dan tertawa di depannya, Wang Qiuer tiba-tiba menjadi sedikit marah, mengapa saudara Chukin seperti ini? Ketika saya melihat seorang wanita cantik, dia mengabaikan kita. Qiuer, apakah kamu belum terbiasa dengan hal itu? Xiao Hu tersenyum kembali dan berkata, kapan Chukin bertemu dengan seorang gadis baru dan peduli dengan kita? Ah, saudari Xiao Hu, maksudmu, saudara Chukin, seperti utusan dari neraka ini. Wang Qiuer membuka matanya yang indah. Jelas, dia tidak pernah salah dengan wanita yang dia sayangi, berbicara begitu lama, dan membiarkannya memegang bahunya. Ziji menjawab, aku akhirnya tahu mengapa dia datang ke kota pembantaian. Ziji menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mereka telah tiba di pusat kota pembantaian, dan di depan mereka, terdengar teriakan wanita. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa di jalan di depan, puluhan orang yang jatuh bergiliran melakukan beberapa tindakan yang tak terlukiskan terhadap seorang wanita cantik. Dapat dilihat bahwa gadis cantik itu sangat cantik, dan dihancurkan secara tak terlihat oleh puluhan orang yang jatuh, tetapi dia hanya bisa berteriak keras. Xiao Hu, Ziji dan yang lainnya tidak akan merasa kasihan karena pembantaian itu, tetapi melihat wanita itu disiksa dengan kejam, mereka mengerutkan kening, dan mereka merasa sedikit marah. Kalian, hentikan aku. Pada saat ini, Chukin berkata dengan dingin. Tuan 932. Melihat omelan Chukin, utusan dari neraka mengerutkan kening, tidak ada aturan dalam membunuh. Mereka diizinkan melakukannya oleh Raja Pembunuh. Jika kamu mengambil inisiatif, aku akan melindungimu. Tidak mungkin untukmu. Lian Xiangqiu selalu menjadi kualitas penting dari Chukinku. Chukin tersenyum sedikit. Utusan neraka menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu berubah menjadi embusan angin dan menghilang begitu saja. Melihat utusan dewa itu pergi, orang-orang yang jatuh yang melakukan tindakan yang tak terlukiskan itu datang dengan mengancam, dan mata mereka dengan cepat tertuju pada keempat gadis Ziji. Kota pembantaian, ada begitu banyak pendatang baru yang cantik. Salah satu dari mereka berkata, suaranya sedikit serak, seperti orang tua. Sepertinya kita diberkati. Orang lain tertawa sambil meminum Bloody Mary di tangannya. Apa yang kau bicarakan? Ambil saja, aku terlambat, tapi sudah hilang. Serahkan saja padaku yang berdada besar. Untuk Nima, siapa cepat dia dapat. Di antara kerumunan, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian puluhan pria kekar, seperti anjing lapar, menerkam keempat putri Ziji. Tidak hanya itu, orang-orang yang jatuh di sekitar juga memperhatikan bahwa empat giok indah Ziji, harum surgawi, di seluruh negeri, dan indah, semuanya bergegas ke arah mereka satu persatu. Empat gajah guntur, sudut mulut Chukin berkedut sedikit. Dalam sekejap, beberapa guntur dan kilat yang bergejolak berkumpul di bawah kaki Chukin, dan dengan cepat menyapu dengan dia sebagai pusatnya. Dalam sekejap, di bawah guntur dan kilat Chukin, semua yang jatuh lumpuh di tempat, dan segera setelah Chukin memegang telapak tangannya dengan ringan, orang-orang jatuh yang malang ini berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, para utusan rahasia neraka terkejut. Dalam sekejap, menewaskan hampir 100 orang. Yang jatuh, betapa mengerikannya kekuatan ini. Sebenarnya, meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh, kekuatan internal Chukin pasti mendekati keberadaan gelar Douro. Selain itu, dia memiliki taktik 4 gambar dan rahasia mendominasi seperti tubuh naga unsur. Mereka semua mampu membunuh keberadaan gelar Douro yang dapat menggunakan kemampuan roh, belum lagi prajurit udang dan kepiting ini. Tetapi pada saat ini, Chukin selesai memecahkannya, datang ke wajah wanita itu, mengeluarkan sepotong pakaian dari wadah pemandu jiwa dan melemparkannya padanya. Besar, tuanku, maafkan aku. Gadis cantik itu tidak hanya tidak berterima kasih kepada Chukin, tetapi dia tampaknya sangat ketakutan. Karena aku takut mati, mengapa datang ke ibu kota pembunuhan? Kata Chukin sambil menatap wanita itu dengan wajah yang cerah. Setelah berbicara, Chukin berbalik dan pergi. Kecantikan wanita ini juga sangat tinggi,
saya khawatir hanya wanita Chukin sendiri yang bisa menstabilkannya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Chukin tidak lagi tertarik pada wanita seperti itu. Tanpa diduga, tuanmu begitu kuat. Utusan neraka berjalan mendekat, menatap Chukin dan tersenyum tipis. Bukankah kau mengatakan bahwa aku adalah Fas? Chukin balas tersenyum. Maaf, tuanku, aku tidak punya mata. Utusan neraka itu menjawab, tuanku, apakah kau berencana untuk tinggal di dalam kota atau di luar kota? Tidak ada pembunuhan di luar kota. Selama kau menyumbangkan 2 cangkir Bloody Mary setiap hari, kau bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, Bloody Mary ini bisa menjadi milikmu atau milik orang lain. Dan jika berada di dalam kota, kau tidak perlu menyumbang, tetapi kau akan diserang dan diserang kapan saja. Utusan neraka, ada apa ini, Mary sialan? Xiao Hu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Utusan neraka belum menjawab, Chukin berjalan ke telinga Xiao Hu dan berbisik, darah manusia. Darah manusia, mata Xiao Hu tidak terlalu terkejut. Dia adalah binatang buas, secara alami tidak takut atau jijik, darah manusia. Di mata mereka, darah manusia seperti darah ayam. Ziji Ayin Xiao Hu Kiwer, katamu, apakah kita akan tinggal di kota dalam atau kota luar? Tanya Chukin. Kamu yang memutuskan, kata keempat wanita itu serempak. Ngomong-ngomong, utusan neraka, apakah kamu punya wanita lain di sini? Chukin menoleh ke utusan neraka dan bertanya. Wanita lain, utusan neraka sedikit terkejut, tuanku, Anda bercanda. Di ibu kota pembunuhan, tidak ada wanita biasa. Biarkan saya bertanya lagi, dia seharusnya berada di 100 teratas di medan pembunuhan neraka. Chukin melanjutkan, jika Anda berkata begitu, saya akan tahu. Apakah Anda mencari utusan neraka? Tanya utusan neraka. Aneh, bukankah Anda utusan neraka? Chukin tersenyum balik. Tepatnya, aku adalah utusan Raja Pembantai. Utusan neraka itu menjawab, namun, utusan neraka lainnya adalah gelar kekuatannya sendiri, secara paksa menerobos. Aku mengerti, kamu di sini untuk menemukan asteris utusan itu. Baiklah, hitunglah. Chukin menjawab, di mana dia? Kota bagian dalam atau kota bagian luar? Tentu saja itu kota bagian dalam. Utusan neraka itu menjawab, tetapi aku tidak dapat mengungkapkan di mana dia berada, kamu hanya dapat menemukannya secara perlahan. Ngomong-ngomong, rumah di kota pembantaian seharusnya juga diperoleh dengan kekuatan. Tanya Chukin. Tentu saja, selama kamu memiliki kekuatan, kecuali Raja Pembantaian, seluruh ibu kota pembantaian bisa menjadi milikmu. Utusan neraka itu menjawab, Chukin belum memiliki ide apapun tentang Raja Pembantaian. Meskipun dia yakin bahwa Yun Yun dan Yun Yun memiliki kepastian untuk mengalahkan Raja Pembantaian, apa alasannya untuk membunuh Raja Pembantaian? Kecuali, Chukin sangat ingin keluar dari ibu kota pembantaian. Tetapi dia tidak mau, lagi pula, Juliana belum menemukannya. Bagaimana denganmu? Chukin sedikit memiringkan sudut mulutnya. Tuanku, apakah Anda bercanda? Utusan neraka sedikit membuka matanya yang indah. Saya tidak bercanda, Chukin menjawab, utusan neraka, mengapa Anda datang ke kota pembantaian? Setelah mendengar ini, utusan neraka mengingat beberapa pengalaman masa lalunya. Dia sedih dengan senyum jahat di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menjawab, biarkan dia melewati masa lalu. Tuan 9302, saya adalah utusan Raja Pembantai, dan hanya Raja Pembantai yang setia. Pokoknya, setelah 12 jam, aku pasti akan meninggalkanmu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Jawab Chukin, aku sudah memutuskan, kita tinggal di dalam kota. Baiklah, utusan neraka itu mengangguk. Ini memang tempat yang tidak biasa. Di mana-mana dipenuhi dengan jeritan kesakitan, tawa liar, jeritan wanita, dan suara serah terima. Anda dapat melihat semua jenis pemandangan jahat di jalan-jalan dan di kamar-kamar. Chukin membawa keempat putrinya, berkeliaran di seluruh kota bagian dalam ibu kota pembunuhan, mencari sepanjang jalan. Karena ada utusan dari neraka, yang jatuh tidak berani mencari masalah Chu dan Qin. Chukin, apa yang kamu cari? Ziji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mencari habitat yang cocok. Chukin balas tersenyum. Habitat yang cocok. Keempat gadis itu mengangkat alis mereka. Ya, utusan neraka akan segera meninggalkan kita. Aku tidak bisa membiarkanmu berjaga-jaga saat kamu tidur. Chukin mengangkat bahu dan tersenyum bebas.
Di mana itu pantas? Yin bertanya. Itu di depan. Chukin tersenyum sambil melihat ke depan. Semua orang dan para utusan neraka mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita yang sangat menggoda memegang pisau pendek, bertarung dengan puluhan pria kuat. Wanita itu memiliki rambut merah muda pendek dan sedang, dan kecantikannya tak tergantikan, terutama matanya, yang paling menarik perhatian, ternyata berwarna merah darah, penuh dengan pembunuhan dan kekejaman. Tubuh bagian atas yang pas dengan warna merah muda sepenuhnya menafsirkan sosoknya yang sempurna dan seksi. Tampaknya tidak cocok dengan para pembunuh dan orang-orang yang jatuh di sekitarnya, tetapi aura pembunuh pada wanita itu begitu kuat, bahkan beberapa orang yang jatuh. Malu, itu dia.